Halo teman-teman, saya Aris. Selamat berjumpa kembali di video tutorial Just App. Di pertemuan kali ini kita akan belajar membuat toko online semacam restoran atau untuk kafe-kafe menggunakan modul e-menu. Pertama, seperti biasa kita login dulu. Oke, saya akan menggunakan aplikasi yang sudah saya buat. Kemudian kita masuk ke fitur. Nah, setelah masuk ke fitur, kita cari e-menu di sini. Modul e-menu. Kemudian kita drag ke depan. Ini tujuannya supaya langsung tampil di emulator di bagian depan. Kemudian settingan yang perlu kita atur di sini setelah masuk ke e-menu. Yang pertama, kita bisa mengatur login dari user kita. Apakah menggunakan email atau menggunakan nomor telepon. Nah, di sini saya akan menggunakan nomor telepon. Kemudian admin emailnya ini silakan diisi di pilihan auto approve restoran ini. Artinya apabila kita mencentang berarti kita memperbolehkan restoran otomatis disetujui. Pilihan enable pick up, dijemput, kemudian diantar atau makan di dalam, makan di restoran maksudnya. Enable cash on delivery atau COD ini centang. Enable online payment ini apabila kita memiliki dompet digital. Karena kita belum punya, jadi kita tidak akan menggunakan ini. Setelah semuanya diisi, kita klik submit. Kita bisa cek toko-toko yang terdaftar di sini. Ini masih belum ada karena kita memang belum ada toko yang daftar di sana. Lalu bagaimana untuk menambahkan toko? Ini aplikasinya sudah jadi, tinggal kita generate. Nah, di e-menu ini bagusnya user bisa menambahkan item, toko, atau barang-barang yang dijualnya itu melalui handphone atau smartphone. Jadi ketika setelah dia mendaftar tokonya, dia akan dapat menambahkan kategori, item atau barang-barang yang dijualnya. Nah, cara kerja dari e-menu ini sendiri, aplikasi ini akan dipakai oleh pemilik restoran misalnya. Lalu pelanggannya akan menggunakan QR code. Jadi pelanggan akan scan QR code toko yang kita buat ini. Untuk memulainya kita bisa klik memulai di sini. Kita kasih nama tadi apa? Restoran Papua. Kemudian alamatnya Jalan Manunggal Besar. Kemudian teleponnya kita bisa isi 08124888. Misalnya seperti itu. Kemudian kita unggah logo tokonya. Kita bisa pilih. Misalnya saya mau pilih yang ini, open. Kita oke kan. Kemudian setelah itu kita simpan. Akun Anda berhasil dibuat. Nah, kita bisa cek sekarang ini menu-menu ini sudah aktif. Kita juga bisa cek di menu e-menu, di modul e-menu. Kemudian masuk ke icon yang mengarah ke kanan ini. Kita bisa lihat. Nah, ini sudah ada tokonya terdaftar. Kita akan kembali ke sini saja. Nah, kemudian pertama-tama yang harus kita lakukan di sini itu menambahkan kategori. Jadi apa saja yang kita jual, kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan misalnya nama kategorinya apa? Makanan. Kemudian kita bisa tambahkan gambar. Saya di sini gunakan icon ini saja. Tambah berikutnya, otomatis akan tambah kategori berikutnya. Kemudian kita bisa tambah minuman. Kita tambahkan gambarnya juga. Kita bisa edit di sini, klik di sini, kemudian ubah edit ya. Kemudian kita tambahkan gambar. Di sini saya akan pilih ini, oke, update. Setelah itu kita tambahkan lagi.
Oke, sekarang kita sudah punya kategorinya. Kemudian selanjutnya kita bisa kembali, kemudian kita add itemnya. Itemnya ini isi dari atau produk kita. Kita bisa klik di item, kita bisa tambahkan. Ini sebenarnya sudah aplikasinya sudah jadi teman-teman silakan generate. Nah, untuk tambahkan itemnya ini kita bisa by phone, kemudian kita isi item yang ada di makanan dulu misalnya, kemudian kita isi item name-nya misalnya nasi kuning, kemudian harganya 10.000, tipenya ini teman-teman bisa pilih, kemudian kita isi deskripsi nasi kuning, dimasak dengan menggunakan angin, misalnya seperti itu. Kemudian kita unggah gambar, inilah repot amat, kita simpan. Oke, nah ini sudah nasi kuning. Kemudian kita tambahkan lagi, tambahkan saja sesuai dengan kebutuhan. Nasi campur, kita bisa kasih harganya berapa, 15.000. Kemudian tipenya kita bisa isi bukan vegetarian, dicampur pakai ikan. Oke, kemudian kita simpan. Nah, kalau ada yang salah di isian ini, teman-teman bisa edit ini, bisa ubah, bisa juga dimatikan postingannya, matikan misalnya nasi campur tadi dimatikan, bisa juga ditandai sebagai spesial, nanti ada muncul tandanya seperti ini, spesial. Di bawahnya juga kita bisa tandai sebagai populer. Jadi kalau misalnya nasi campur ini sering dibeli, kita bisa tandai sebagai populer item di kategori makanan. Begitu juga dengan di kategori yang lain. Barang yang kita tandai sebagai populer item tadi akan muncul di list ini. Kemudian spesial hari ini juga sama. Nah, tadi barang yang kita tandai sebagai spesial itu akan muncul di list item spesial. Kemudian QR code. Nah, ini QR code yang akan kita bagikan ke user-user kita. Jadi setiap kali mereka mau membeli di toko kita atau di restoran kita, mereka harus scan QR code ini pakai QR code scanner. Nah, di sini juga profil toko teman-teman sekalian. Kemudian di akunnya ini diambil dari akun login aplikasi. Misalnya akun di sini yang ini. Nah, dia ambil data dari sini. Kemudian pengaturan. Nah, pengaturan tadi sesuai dengan yang di depan. Itu tadi bisa jemput, bisa kirim ke rumah, bisa makan di tempat. Waktu pengiriman dan biaya pengiriman silakan diisi. Kalau ada pajak silakan diisi pajaknya. Kemudian nanti di menu pesanan ini, di pesanan itu akan muncul ketika user kita atau pelanggan kita memesan sesuatu. Misalnya sekarang saya ambil handphone, kita akan scan QR code ini menggunakan QR code scanner. Di sisi user kita akan scan QR code dari toko yang barusan kita buat menggunakan QR code scanner. Teman-teman silakan download QR code scanner. Nah, kemudian nanti akan diarahkan kita scan code ini, kemudian browse website. Oke, sesuai dengan data yang diminta di pengaturannya tadi, kita akan login menggunakan nomor handphone. Setelah itu kita klik submit. Di sisi user kita bisa pesan dengan cara klik tambah. Saya mau beli 2 untuk setiap item. Setelah kita tambahkan di sini, kita masuk ke my list. Nah, di my list ini item yang baru kita tambahkan barusan. Kita bisa order now. Kita bisa pilih metode pengirimannya, dijemput, diantar ke rumah, atau makan di toko. Misal kita pilih antar ke rumah.
Nah, kita bisa isi di sini. Setelah itu submit. Oke, sudah selesai. Ini orderan kita bisa cek detailnya di sini. Kita bisa cek di yang punya restoran sekarang, kita refresh dulu pesanan. Nah, ini pesanannya sudah masuk. Kita bisa cek di sini jenis pengirimannya dikirim ke rumah, metode pembayaran COD, kemudian alamatnya di sini. Status pembayarannya masih pending. Kita bisa tanda ini dalam proses. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita nanti masuk ke sini sedang berlangsung. Di kolom sedang berlangsung ini yang kita sudah tandai tadi. Kalau sudah selesai, kita bisa tandai sebagai selesai. Kemudian nanti dia akan masuk ke complete. Artinya sudah selesai diproses, sudah dikirim sampai ke rumah. Kemudian di menu pelanggan sini, di sini nanti isinya pelanggan kita. Kita bisa telepon langsung orang.